Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih solihah, marilah pembelajaran kali ini kita awali dengan membaca kalimat basmalah. Kali ini bersama Bu Guru kita akan belajar tentang adaptasi hewan dan tumbuhan serta informasi penting. Pernahkah anak solih solihah melihat tumbuhan kaktus, kantung semar, drosera, enceng gondok, dan teratai? Bagaimana cara tumbuhan tersebut beradaptasi terhadap lingkungannya? Apakah anak solih solihah pernah mengamati hewan di sekitar seperti bebek, bunglon, dan kelelawar? Bagaimana hewan-hewan tersebut beradaptasi? Sebelumnya, kita akan belajari dulu apa itu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan makhluk hidup beradaptasi adalah untuk mempertahankan hidup. Pernahkah anak solih dan solihah melihat hewan yang berada di pohon yang selalu merubah warna tubuhnya sesuai tempat yang dia hinggapi? Benar, hewan tersebut adalah bunglon. Untuk beradaptasi dengan lingkungannya, bunglon memiliki ciri khusus. Yang pertama, mampu merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat dia berdiam atau berada. Inilah yang disebut dengan mimikri. Mimikri adalah kemampuan bunglon untuk mengelabui musuh. Yang kedua, bunglon memiliki lidah yang panjang yang berfungsi untuk menangkap mangsanya meskipun di tempat yang jauh. Yang ketiga, mempunyai mata yang mampu berputar hampir 360 derajat yang berfungsi untuk memantau mangsanya. Pernahkah anak-anak melihat bebek yang sedang berenang atau mencari makan di lumpur? Bagaimana cara bebek beradaptasi terhadap lingkungannya? Yang pertama, bebek memiliki paruh seperti sudu dan pipih yang berfungsi untuk mencari dan menyaring makanan di dalam lumpur. Yang kedua, memiliki kaki yang lebar dan berselaput untuk berjalan di atas lumpur dan berenang. Yang ketiga, bebek memiliki bulu yang berlapiskan minyak yang berfungsi agar bebek tidak basah saat berenang. Ayo, gambar apa ini? Benar sekali, gambar kaktus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kaktus dengan ciri khusus untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ciri khusus yang pertama adalah akarnya panjang untuk menyerap air. Yang kedua, batangnya seperti spons untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, daunnya seperti duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Pernahkah anak solih dan solihah melihat teratai? Untuk beradaptasi dengan lingkungannya, teratai memiliki ciri khusus. Yang pertama, daunnya lebar dan tipis, berfungsi untuk mempercepat penguapan. Kemudian meningkatkan proses penyerapan panas sinar matahari dan mempercepat proses fotosintesis. Yang kedua, batang berongga yang fungsinya sebagai tempat menyimpan oksigen untuk bernafas dan memudahkan teratai mengapung di air. Yang ketiga, tangkai tersebut memiliki fungsi yakni sebagai penyeimbang bunga teratai agar mampu berdiri kokoh. Pembelajaran selanjutnya adalah tentang informasi penting. Apa itu informasi penting? Informasi penting adalah informasi yang dianggap penting dari sebuah teks. Bagaimana cara mencari informasi penting? Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, kita dapat menggunakan kata tanya adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Contoh cara mencari informasi penting, bacalah teks berikut ini. Setelah membaca teks dengan seksama, langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan. Contoh, apa nama peristiwa yang terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Siapa saja yang terlibat? Apa kesepakatan yang dihasilkan dari peristiwa tersebut?
Dari jawaban-jawaban pertanyaan yang sudah kita buat, susunlah menjadi sebuah paragraf. Dari paragraf tersebut, itulah yang namanya informasi penting. Untuk memperdalam pengetahuan anak solih dan solihah, ayo kita kerjakan buku tematik 6B halaman 10 nomor 3 dan 4, dilanjut dengan halaman 48 nomor 4, A, B, C, dan D. Terima kasih kepada anak solih dan solihah yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Semangat selalu dalam belajar karena Allah. Kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah bersama. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.